Nah, seringkali kita menggunakan waktu kita. Kita tidak menggunakan waktu Tuhan dalam hidup ini. Memang kalau kita menggunakan waktu kita, kita akan capek, kita akan marah, kita akan sakit hati, kita akan jengkelnya luar biasa. Belajar untuk menggunakan waktu Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita menggunakan waktu Tuhan dalam menantikan sesuatu, percayalah, kuasa Tuhan akan nyata betul dalam kehidupan kita. Oke? Ayub pasal 42. Kita akan melihat, inilah kompensasi yang Tuhan berikan kepada Ayub. Nggak main-main, saudara. Nantikan kompensasi itu, pasti dia akan kerjakan. Asal kita adil dan benar. Kita semua tahu dalam hukum, bukan? Sekalipun kita punya hak, tapi kalau hak kita sudah ambil duluan, maka jatah kita pun, bagian kita nggak akan terjadi itu. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Yahweh bagaimana? Memulihkan apanya Ayub? Keadaan Ayub. Kapan? Perhatikan ini. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Yahweh memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat dari segala kemuliaannya dahulu. Dan inilah kompensasi itu. Lagi sekali saya katakan, saudara mau milih yang mana? Membalas dengan mulut dan kita memutilasi orang-orang itu, atau kita menanti dengan sabar waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Itu pilihan yang ada pada kita. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Yahweh kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia sesuatu, memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Yahweh memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Nah, pasti kita berkata, iya, kalau tahu begitu, ya sudah diberitahu sekarang, jangan tanya lagi. Amin. Ini yang selalu Bapak kita kerjakan dalam kehidupan ini. Maka itu untuk apa saja dalam hidup ini, jangan pernah menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tunggu, dia pasti akan bertindak seadil-adilnya atas hidup ini. Saudara, inilah Tuhan yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ia mendapat, hebat sekali, 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta. Kira-kira kalau saya dikasih ini mau taruh mana? 1.000 pasangan lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Bayangin itu. Maka itu kalau kita mau belajar menantikan Tuhan itu hebat sekali dalam hidup ini. Jadi yang masih suka kecewa dengan orang lain, masih suka nuntut, ayo kita bertobat hari ini. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan gantikan lagi. Inilah kompensasi itu. Dan kita harus belajar. Kita masih ingat pengalaman saudara kita Soeharto? Dia sudah saksi belum? Oke. Saudara kesaksiannya luar biasa. Yang gak pernah sakit wasir atau ambeien itu gak bisa bayangkan. Tapi begini saja, jangan marah saya ngomong ini. Masukkan batu ke pantat. No, maafin, untuk gampangnya aja begitulah. Itu orang yang kena ambeien, saudara. Apalagi saudara Soeharto sampai berdarah dan sudah sebesar telur ayam. Bayangkan, aduh itu sudah. Saya nggak bisa bayangkan juga. Maka itu saya cepat-cepat kamu berangkat. Saudara sudah siap untuk operasi, semuanya sudah siap. Dokter juga sudah siap. Nah, saya marah pada dia setelah sampai Surabaya. Dia sempat naik bis lagi ke Salatiga. Itu 8 jam lagi. Saya bilang, ngapain kamu? Bayangkan, harus balik lagi 8 jam lagi ke Surabaya lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan. Ingat sekali lagi, saya pangkat ada batunya. Bayangkan itu. Kita bisa tertawa. Nah, akhirnya dokter
Hantoro, kenalkan dia khusus yang ahli ambeien. Ternyata dokternya itu kenal pelayanan pesat. Dia pernah tugas di Lampung, pernah tugas di Bengkulu. Sorry saya bilang, berapa kira-kira persiapan masih belum tahu karena belum tahu kasusnya. Saya mesti periksa dulu. Sampai saya kira-kira saja berapa? Oh nggak bisa Pak. Karena kan nggak tahu operasinya kayak apa. Ya betul juga. Maksud saya ada segitu supaya saya punya persiapan. Kalau tiba-tiba bayar itu uang dari mana kalau nggak ada? Ya kalau yang lain masih bisa ditunda. Kalau sudah operasi nggak dibayar, terus pisaunya berhenti gimana? Coba bayangan saya aja. Jadi oke. Sampai dokter bilang gini Pak, nggak usah khawatir. Dokter itu kenal kok. Ya udah kalau gitu. Tapi kan kenal kamu nggak kenal Bapak. Saya bilang sama saja. Ya udah kamu yang ngurus. Saudara, saya telepon lagi. Gimana, sudah periksa belum? Belum, dokternya masih di dalam, ada pasien lain. Nah, akhirnya saya masih sibuk yang lain. Saudara, 3 jam kemudian, saya pikir sudah putusan operasi. Saya telepon, dia tertawa. Loh, kenapa kamu? Dokter tertawa, kenapa? Dokter bilang gak usah operasi, suruh beli obat herbal aja, ramuan. Ya ampun, cuma gitu saja. Dan bayarnya murah, saudara. Cuma 30 ribuan kira-kira. Itu di apotek. Tunggu, kasusnya ini bagaimana? Kenapa seperti itu? Ternyata dokter itu kenal pesat, dia tahu semuanya itu, dan dia diagnosis semuanya ini nggak perlu dioperasi. Jadi obatnya cuma nyebrang di depan, belinya di apotek depan rumah sakit itu. Nah, saudara yang luar biasa, di sini loh kuasa perkataan itu. Begitu dengar berita, dokter yang berkata nggak operasi, dia bilang sakitnya bisa hilang. Baru belum makan obat. Kira-kira saudara ngerti nggak betapa hebatnya kuasa perkataan itu? Kalau yang ngomong bukan dokter ya Harto masih mikir-mikir. Karena yang ngomong ini dokter, nggak perlu operasi, padahal pendarahan saya seperti itu. Dia itu berdiri benar, saudara pernah dengar dia cerita waktu lagi khotbah darah itu keluar. Bayangkan menderitanya seperti apa itu. Badan saya setipis itu. Aduh, tapi begitu dengar dokter berkata tidak operasi, sakitnya itu hilang, padahal belum minum obat. Nah itulah kuasa perkataan. Maka itu kalau kita itu belajar percaya perkataan Tuhan, hidup itu luar biasa betul. Udah, ya pulang lagi Salatiga, bayangkan baru semalam di Surabaya, 8 jam lagi itu balik. Bisa bayangkan, tapi hebat dia sembuh. Nah, terus dia ngakui setuhan, nanti biar dia saksi sendiri. Ternyata dia itu punya sakit hati pada seorang hamba Tuhan. Kejadiannya tahun 96 yang lalu. Begitu Roh Kudus ingatkan, dia langsung minta saya nomor telepon hamba Tuhan itu. Kebetulan saya kenal juga. Hanya mengampuni. Langsung berhenti pendarahan. Langsung hilang barang itu, nggak tahu tak kemana, sembuh. Terus saya guyon sama dia, ya ampun, gitu aja bang duit berapa juta kamu tuh ke Jawa bolak-balik. Ya nggak apa-apa tuh sambil jalan-jalan katanya. Enak aja kamu ngomong. Saudara hebat sekali, mengampuni. Maka itu jaga hati. Yang langganan jengkel bertobat hari ini. Kalau langganan jengkol masih lumayan. Hampir sama jengkel dengan jengkol, harus tahu itu. Dan dia sembuh cuma begitu saja. Hebat sekali kalau kita mentaati firman Tuhan. Malam hari ini periksa hati semuanya. Siapa yang masih suka jengkel bertobat? Inilah yang Tuhan berikan. Kalau kompensasi itu terjadi, hebat sekali dia akan buat sesuatu yang kita nggak pernah mikir. Sabtu siang saya masih ada di Tegal, berkati pernikahan salah satu saudara kita. Saudara, Roh Kudus bicara kuat sekali. Saya menekankan tentang satu keluarga yang mau cerai. Dan betul, ternyata itu paman dari pengantin laki-laki. Saya harus cepat berangkat lagi ke Jakarta, tapi tertunda gara-gara mereka ini paksa minta untuk didoakan. Saya bilang saya nggak punya waktu lama, nggak apa-apa. Sampai tadi masih SMS mereka dua.
dipulihkan kembali. Mereka sudah mengurus surat cerai,